baik, Bu Riza. Ini kita persiapan dulu ya. Jadi kita 15 menit nih waktunya. 15 menit ini kita full coaching. Nanti setelah coaching ini berjalan, baru kita diminta untuk mengisi lembar refleksi yang akan diunggah ke LMS. Jadi ini full coaching ya, 15 menit ini Bu. Siap-siap. Oke, bisa kita mulai Bu Riza? Insya Allah, ayo kita mulai aja Bu Gus. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Riza. Waalaikumsalam Bu Gus. Senang ya rasanya Gimana ketemu Bu Gus kabarnya lagi. hari ini? Alhamdulillah. Senang aja gitu lihat Bu Gus senyum terus ya kan. Udah capek. Capek, lelah, tetap pokoknya senyumnya itu yang jadi keikut senyum juga gitu kalau lihat Bu Gus. Oh iya, alhamdulillah. Semoga saya bisa menginspirasi, menyemangati orang lain gitu ya. Jadi ya, dari senyumannya aja gitu, udah cukup ya. Oke, jadi kalau Bu Riza hari ini punya masalah, lelah, ngelihat saya dulu nih ya, ngelihat saya dulu aja, udah jadi semangat gitu ya. Iya, benar sekali tuh, Gus. Oke, Bu Riza. Nah, kita nih mau diskusi nih, Bu Riza, hari ini. Ya, kita mau coaching, ya kan. Nggak lama, sekitar 15 menit waktunya. Jadi kira-kira di sesi coaching hari ini, Bu Riza mau mendiskusikan masalah apa? Salah satunya ini sebenarnya ada beberapa masalah, tapi satu masalah dulu kayaknya ya Bu Gus ya. Jadi di sekolah saya ya Bu Gus, ada 2 orang guru penggerak dan dia juga bekerja sama berkolaborasi dengan saya untuk mengajak guru-guru yang lain memberikan pemahaman lah tentang apa namanya pembelajaran yang baru sekarang gitu. Jadi saya mungkin bersama 2 orang guru penggerak yang ada di sekolah itu agak kesulitan gitu fokus. Kesulitannya untuk mengajak berkolaborasi dengan guru-guru yang lain di sekolah gitu. Jadi sepertinya sudah beberapa cara kami lakukan. 90% dari guru di sekolah itu memang sepertinya tidak mau bekerja sama gitu untuk mengikuti pembelajaran berpihak kepada murid. Jadi masih banyak saya lihat guru-guru di sekolah masih menggunakan metode-metode lama. Bukan berarti juga metode lama itu salah gitu, Gus ya. Cuma hanya saja kita melihat yang dengan metode-metode yang sekarang atau pembelajaran yang sekarang itu memang sangat banyak sekali kita lihat ya, apalagi kita sudah banyak juga belajar di guru penggerak itu murid jangan kita jadikan sebagai beban mereka lah. Mereka ke sekolah jangan kita jadikan beban. Jadi saya juga melihat di sekolah saya, misalnya ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, masih ada guru yang mohon maaf kita bilang masih ada guru yang melempar buku sampai keluar kelas gitu, gara-gara tidak mengerjakan tugas. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu yang mungkin agak susah nih Bu saya jadi bersama 2 orang teman yang guru penggerak tadi agak kesulitan. Sebenarnya bagaimana sih cara sebenarnya untuk membuat guru-guru yang tadi itu untuk berkolaborasi dengan kita di sekolah biar membuat siswa ini sebenarnya jangan terlalu dibawa terbeban lah dengan pelajaran-pelajaran di sekolah. Bagaimana caranya kita membuat mereka lebih nyaman dengan kita di sekolah gitu Bu Gus. Yang saya rasakan sekarang ya. Ya, Bu Riza. Jadi permasalahan Bu Riza bahwa di sekolah itu sebenarnya ada 2 orang ya Bu Riza ya, guru penggerak ya. Jadi ketika Bu Riza punya partner, seharusnya kekuatannya lebih kuat gitu ya kan. Jadi usaha untuk meyakinkan teman-teman guru yang lain itu lebih maksimal seharusnya seperti itu ya kan.
Tapi sampai saat ini 90% ya Bu Riza ya, lumayan juga tuh jumlahnya ya. Kalau 90% berarti hanya 10% yang memang Mau berkoalisi sependapat ya. gitu ya, Iya, sependapat dengan kita, punya visi dan misi yang sama dengan kita gitu ya kan. Jadi 90% ini masih memiliki pola lama ketika dia mengajar, dan tidak ingin ikut dalam perkembangan paradigma baru pendidikan saat ini, bahwa pendidikan itu seharusnya berpihak pada murid gitu ya kan. Kita melihat bakat dan minatnya murid kemana gitu ya kan, tidak iya. menjadikan sekolah itu menjadi beban. Jadi anak-anak kalau ke sekolah itu harus menyenangkan. Seperti itu ya Bu Riza ya? Ya begitu ya. Boleh saya tahu Bu Riza, Bu Riza ketika mengatakan 90% ini itu penilaiannya dari segi apa saja seperti itu. Jadi ketika Bu Riza mengatakan 90% teman-teman saya itu tidak mau atau tidak sependapat dengan saya, itu penilaiannya dari hal apa aja seperti itu. Salah satunya misalnya ada kegiatan-kegiatan di sekolah, perlombaan, maulid, atau perpisahan anak sekolah. Itu misalnya kami membuat kepanitiaan gitu. Membuat kepanitiaan biar lebih mudah lah kita menghadapi kegiatan-kegiatan tersebut. Tetapi yang kita lihat walaupun panitianya sudah disusun rapi gitu, jadi yang kerjanya tetap gitu orang itu aja, yang 5 orang itu aja gitu. Padahal itu kan sudah dibuat sebenarnya dari hal-hal seperti itu, dengan kegiatan-kegiatan di sekolah, membuat kepanitiaan, itu kan sebenarnya dari situ kita bisa melihat bahwa kita guru ini harus bekerja sama gitu. Jadi tidak hanya murid saja yang bekerja sama dengan teman-teman murid yang lain, tapi kita guru juga dibuat atau seharusnya harus bekerja sama juga bersama guru-guru yang lain. Jadi dari hal-hal itu saja, mungkin saya juga agak kerepotan lihatnya. Oke, saya lihatnya mungkin atau 2 tahun, tapi yang saya rasakan malah ke depan seperti itu terus, tidak ada perubahan gitu. Dan saya juga sering merasakan bersama 2 guru penggerak yang di sekolah saya tadi, itu misalnya kami memberikan curhat-curhat tentang pembelajaran-pembelajaran yang kita dapat di guru penggerak, mereka seperti sedikit marah gitu, tetap sama pendiriannya gitu, dari cara menjawabnya, mungkin seperti itu Bu Gus. Oke, Bu Riza. Jadi dari 90% ini memang terlihat ya seperti itu, bahwa mereka tidak ingin merubah mindset mereka ke arah paradigma pendidikan yang baru saat ini gitu ya kan. Misalnya di kepanitiaan pun tidak aktif gitu ya kan. Jadi ketika dibentuk panitia ini ada turun tangan kepala sekolah nggak Bu Riza? Kepala sekolah tahu misalnya si A di bidang apa seperti itu, kepala sekolahnya tahu? Sebelum sebelum kegiatan dimulai itu kan ada kesepakatan ya yang ditandatangani oleh kepala sekolah tentunya. Tetapi mungkin yang bekerja ini walaupun sudah di kepanitiaan, mungkin kepala sekolahnya tidak tahu siapa yang sudah bekerja. Yang kepala sekolah tahu mungkin yang tadi panitianya siapa-siapa aja gitu Bu. Tapi untuk yang bekerjanya siapa, mungkin itu yang belum ini ya, belum sampai kepala sekolahnya sampai tahu. Oke, berarti kan terkadang ada orang yang bekerja itu karena ingin diapresiasi oleh orang lain, ya kan? Mungkin ada beberapa teman-teman tadi yang butuh apresiasi itu, ya kan? Jadi karena kepala sekolahnya juga seperti yang Bu Riza katakan tadi, andilnya kurang gitu ya kan, itu mungkin lebih bisa ditingkatkan lagi gitu, seperti itu ya. Nah, setelah dari permasalahan yang Bu Riza paparkan tadi, kira-kira dari diskusi singkat kita ini, Bu Riza berharapnya seperti apa?
inginnya seperti apa hasilnya nanti? Berharapnya saya bersama dua guru penggerak yang tadi tetap ingin mengajak guru-guru yang ada di sekolah untuk melakukan hal-hal yang tadinya masih kasar dengan murid, kalau bisa itu dihilangkan, walaupun metode-metode yang baru sekarang, metode pembelajaran yang sekarang tidak terlalu mau mereka ikuti, ya nggak masalah. Yang penting yang kita sama-sama memperbaiki yang sifat-sifat kita tadi yang mungkin agak sedikit kurang baik memperlakukan murid pada saat tidak mengerjakan tugas. Mungkin itu saja Bu Gus yang saya ingin ada perubahan dulu untuk saat ini. Nanti mungkin ke depan lebih baik lagi ya, semoga Bu Gus. Oke, berarti kita fokus dulu bagaimana membuat teman-teman guru ini tidak kasar terhadap murid. Jadi menyajikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid, gitu ya kan? Trik-trik apa saja ya Bu Riza ya, kita fokusnya di pembelajaran yang berpihak pada murid dulu gitu ya kan. Nah kira-kira Bu Riza tahu nggak penyebab teman-teman ini masih kasar kepada murid itu kenapa ya? Pernah cari tahu nggak atau pernah tanya diskusi dengan mereka misalnya kok masih kasar sama murid gitu, masih memberikan hukuman ya kan, padahal apalagi kalau anak-anak sekarang itu kan jangan dikasih hukuman, lebih dideketin gitu mereka ya kan. Itu seperti apa? Pernah tanya nggak ke mereka penyebabnya apa gitu? Pernah juga ya guru-guru di sekolah itu langsung menceritakan sendiri, misalnya si anak ini nggak mengerjakan, seringkali nggak mengerjakan tugas, jadi sehingga si guru ini jadi marah karena keseringan nggak membuat tugas gitu. Jadi ada beberapa juga murid yang curhat ke saya gitu. Mungkin guru ini terlalu kejam karena perlakuannya mungkin tidak apa namanya, tidak bisa mendekati, tidak bisa mengambil hati si murid ini. Jadi sehingga terjadi tidak ada kedekatan yang indah lah si murid dengan guru. Mungkin itu bagus. Jadi kita sebenarnya harus mendekati murid ini dulu. Apa yang kita suruh pasti mereka mengikuti. Saya yakin anak-anak seperti itu, walaupun kita lihat anak-anak sekarang itu memang bisa dibilang karena mungkin terlalu banyak main games ya, games di HP, jadi pemikirannya udah agak sedikit susah untuk dibentuk, tapi dengan kesabaran sebenarnya ada cara tersendiri dari kita guru ya. Ya, Bu Riza benar sekali ya, ketika memang murid itu dekat dengan kita, dia merasa nyaman dengan kita, saya yakin mereka akan malu atau takut gitu ya kan untuk berbuat kesalahan seperti itu. Oke, Bu Riza. Jadi dari hal-hal itu kira-kira rencana Bu Riza dalam waktu dekat nanti seperti apa? Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan mencoba terlebih dahulu hal-hal yang seperti yang saya katakan tadi. Mungkin saya akan mencoba membujuk guru-guru ini untuk tidak lagi menyalahkan atau menghukum si anak untuk tidak mengerjakan tugas atau hal-hal yang lain. Mungkin bisa kita sama-sama belajar dengan guru-guru di sekolah bahwa itu sebenarnya cara yang tidak baik dilakukan, sehingga nanti ujung-ujungnya ada kejadian pulang sekolah guru itu ban keretanya bocor gitu ya. Jadi jangan sampai lah terjadi hal-hal yang seperti itu. Gitu ya. Mungkin hal-hal yang seperti itu dulu mungkin nanti akan saya coba komunikasikan lagi bersama guru-guru penggerak dan guru di sekolah tentunya, fokus. Oke, berarti coba mengajak mereka untuk sharing, untuk diskusi seperti itu ya. Kira-kira ada usaha lain nggak yang lebih jitu mungkin atau lebih mendekati ke mereka, lebih kira-kira lebih ampuh mungkin gitu supaya
kadang-kadang gini, ketika kita mendekatinya secara personal, jadi kurang yakin atau kurang serius ditanggapi, seperti itu ya kan. Jadi kalau misalnya, pendekatannya dilakukan dengan cara yang lebih terstruktur, ada nggak Bu Riza kira-kira apa usahanya untuk bisa merubah mindset mereka kali ya? Memang itu butuh waktu, tidak, semudah membalikan telapak tangan ya kan. Kira-kira apa nih usaha Bu Riza selain, mengajak mereka diskusi gitu ya kan. Kadang-kadang kan kalau diskusi itu dianggap kurang serius seperti itu. Ada nggak Bu Riza, apa aja usahanya? Sepertinya harus uh, meminta kepala sekolah langsung untuk turun tangan, memberikan kesempatan buat guru-guru di sekolah untuk beberapa kali mengikuti pelatihan-pelatihan untuk berpihak kepada murid tadi, Bu. Fokus mungkin biar pencerahan sedikit, nanti ada pemateri-pemateri dari luar sekolah ya yang akan membantu. Mungkin dari kami, saya sebagai calon guru penggerak dan 2 orang yang sudah menjadi guru penggerak di sekolah mungkin tidak kuat, kita bisa meminta tolong kepada guru di luar, mungkin pemateri-pemateri di luar, biar mungkin guru-guru tersebut bisa lebih kuat memahaminya atau menerimanya, mungkin fokus. Oke, bagus sekali Bu Riza. Jadi kalau kita mengundang narasumber mungkin lebih meyakinkan ya, bisa dicoba tuh Bu Riza. Kira-kira rencananya kapan nih? Targetnya akan melakukan rencana ini kapan? Rencananya saya bersama beberapa guru yang 10% tadi yang setuju itu mungkin akan segera melakukan diskusi lagi kapan nanti kita minta persetujuan dari kepala sekolah untuk membuat kegiatan tersebut. Mungkin harus dari kepala sekolahnya dulu mengizinkan, baru kita lanjutkan. Oke, nanti sejenis sosialisasi atau workshop mungkin ya kepada teman-teman guru, karena mungkin saja mereka itu dari segi pengetahuan tentang paradigma baru pendidikan yang berpihak kepada murid ini harus lebih ditingkatkan, mungkin seperti itu ya. Karena pengalaman-pengalaman kita juga ya, ketika ada perubahan memang butuh waktu untuk menerima perubahan itu ya kan. Namun ketika sering disampaikan gitu ya kan, apalagi yang menyampaikan ini orang yang memang ahli di bidangnya ya kan. Kita bukannya tidak ahli, tapi terkadang dianggap seperti teman gitu ya. Jadi kayak kurang serius, mungkin seperti itu ya Bu Riza ya. Oke, jadi nanti kita bisa tahu nih teman-teman guru ini yang 90% tadi ini sudah berubah mindset-nya gitu ya setelah adanya sosialisasi ini. Nah, itu Bu Riza akan melihatnya seperti apa? Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, Bu Gus, 90% dari 10% dari guru-guru di sekolah itu sudah melakukan lah pembelajaran berdiferensiasi, misalnya seperti langsung membawa anak-anak terjun langsung ke tempat pembuatan tempe, pembuatan tahu, pembuatan jamur gitu kan. Jadi itu mungkin salah satu yang makanya saya bisa mengatakan tadi 10% dari guru di sekolah itu sudah mencoba melakukan gitu. Dan saya yakin 90% nantinya juga akan ikut jika nanti ada hasil-hasil yang seperti guru-guru yang sudah melakukannya. Misalnya seperti begitu melakukan kegiatan-kegiatan tersebut bersama siswa, share gitu ke grup sekolah. Jadi biar lebih semangat lagi guru-guru tadi yang kurang yakin gitu kan. Mungkin gitu aja Bu Gus yang sudah kelihatannya. Oke, berarti nanti kita lihat yang 90% ini walaupun tidak semuanya berubah mindset-nya ya, minimal ya berkurang lah seperti itu. Jadi mengikuti jejak teman-temannya yang 10% tadi gitu ya kan, dilihat dari hasilnya. Berarti nanti kita juga bisa lihat yang 90 tadi ini menyajikan pembelajaran yang menyenangkan seperti teman-teman yang sudah 10% ini. Jadi kita bisa lihat hasilnya ya Bu Riza ya. Jadi Bu Riza akan melakukan sosialisasi nanti mungkin ya dalam waktu dekat ini. Nah,
kira-kira Bu Riza, dari banyaknya persentase teman-teman yang tidak melakukan pembelajaran berpihak pada murid nih ya. Jadi yang sudah Bu Riza lakukan kan ada beberapa juga tadi yang sudah dikemukakan. Jadi kalau bisa kita rank skalanya itu dari 1 sampai 10 yang sudah Bu Riza lakukan selama ini itu berada di skala berapa? Skala 4 mungkin. Skala 4 ya. Oke, skala 4 berarti Jauh kita ya. tunggu nanti, kita tunggu lumayan ya, berarti sudah ada usahanya, sudah bagus itu, hanya perlu ditingkatkan lagi nanti, ya kan, kita tingkatkan sama-sama Bu Riza, jadi kita bisa sharing-sharing lagi. Jadi dalam waktu dekat ini ya insya Allah ya, akan melakukan sosialisasi ya, berarti rencananya akan direalisasikan dalam waktu dekat ini. Langkah awalnya seperti apa Bu Riza untuk sosialisasi ini? Izin dulu ke kepala sekolah gitu ya. Terus setelah izin mungkin baru mencari kira-kira pemateri yang cocok, yang agak sedikit seru lah gitu, jangan terlalu kaku, biar guru-guru ini juga nggak terlalu serius lah gitu ya. Jadinya nanti ujung-ujungnya kalau terlalu serius jadi terbebani, jangan sampai terbebani juga setelah mengikuti pelatihan-pelatihan atau sosialisasi gitu kan. Mungkin itu dulu yang harus ini dulu Bu Gus. Oke, rencana yang akan Bu Riza lakukan ini, kira-kira rekan atau teman di sekolah yang bisa membantu itu siapa? Kalau rekan sekolah yang bisa membantu dan yang lebih mudah untuk diajak kompromi itu kepala sekolah salah satunya, terus wakil kepala sekolah juga lebih mendengarkan lah apa yang keluhan-keluhan atau masukan-masukan dari saya gitu. Mungkin lebih bekerja samanya lebih enak sama kepala sekolah karena memang mungkin dari guru penggerak juga ya. Oke, berarti yang akan membantu Bu Riza nanti itu kepala sekolah. Selain dari kepala sekolah, teman dari guru nanti yang bisa mempersiapkan segala sesuatunya membantu Bu Riza dalam kegiatan ini siapa? Ada nggak? Mungkin guru penggerak, 2 orang guru penggerak tadi Bu Gus. Ya mungkin sudah nyambung lah karena memang mereka sudah mendapatkan sertifikat guru penggerak ya, jadi mungkin lebih paham lagi. Oke, berarti targetnya ini dalam waktu dekat ini ya kegiatannya ya. Kira-kira itu berapa hari Bu Riza acaranya mau dilakukan? Kalau bisa jangan 1 hari aja gitu, beberapa hari lah agar dengan pemateri-pemateri yang berbeda kalau bisa, agar tidak bosan mungkin dengan satu pemateri. Kalau diizinkan sama kepala sekolahnya, kalau bisa lebih dari 1 pemateri ya, dengan suasananya juga mungkin sesuai ya, karena ini juga baru selesai ujian. Kalau SMP udah selesai UTS, nanti minggu-minggu tenangnya bisa dibuat sosialisasi tadi, mungkin lebih cocok lah untuk waktunya. Oke Bu Riza, jadi nanti kita mau lihat ya gimana progresnya, mudah-mudahan ada peningkatan, jadi banyak guru yang akan berubah mindsetnya, akan menyediakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, karena itu harapan kita ya dari diskusi kita kali ini, proses coaching yang singkat ini, semoga ada hasilnya, ada pencerahannya. Gimana Bu Riza setelah diskusi ini, gimana perasaannya? Lebih lega atau seperti apa? Lebih lega aja karena sesama
calon guru penggerak juga yang mungkin sudah melakukan tindakan-tindakan di sekolah dari hasil-hasil pembelajaran yang sudah kita pelajari di modul-modul di guru penggerak, mungkin agak sedikit lebih lega gitu Gus. Mudah-mudahan nanti saya juga bisa sharing dengan teman-teman di sekolah itu sama seperti saya sharing sama Bu Gus hari ini. Oke. Berarti sudah ada pencerahannya gitu ya, dari tadi di awal seperti ada yang mengganjal, sekarang sudah seperti mendapat pencerahan ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan sesi coaching yang singkat ini bermanfaat ya Bu Riza ya. Saya tunggu nanti kabarnya seperti apa progresnya setelah kegiatan sosialisasi itu dilakukan di sekolahnya Bu Riza. Mudah-mudahan yang 90% tadi itu berkurang jadi 50% aja gitu ya, 50% aja, kita tidak berharap targetnya terlalu jauh gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti yang 50% ini berkurang lagi dan terus berkurang. Jadi ada lagi Bu Riza yang mau disampaikan? Kita sudah berada di ujung sesi coaching ini. Ada yang mau disampaikan? Ada lagi? Bu Riza. Iya Bu Gus, ya ada mungkin yang itu aja Bu Gus untuk hari ini. Mungkin itu aja dulu, nanti kapan-kapan kalau ada masalah lagi atau ada peningkatan lagi saya tetap sharing nih ke Bu Gus. Jadi biar tahu ya kan selama ini ada perubahan atau enggak. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Bu Riza atas waktunya, atas sharing-sharingnya. Menarik sekali ya diskusi kita kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri sesi coaching kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.